Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dulur-dulur. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman atau dulur-dulur yang menjalankannya untuk saat ini atau untuk hari ini. Oke teman-teman, pagi ini seperti biasa saya ngasih sarapan ke kambing-kambing saya. Untuk menu hari ini adalah rumput liar dan rumput pakcong ya teman-teman. Dan kali ini saya akan sharing tentang beberapa rahasia peternak tradisional. Sharing saya kali ini saya khususkan untuk teman-teman pemula, karena untuk teman-teman yang sudah profesional atau ternaknya sudah modern, yang sudah bertahun-tahun, mungkin tidak memiliki rahasia-rahasia lagi ya, karena sudah terbiasa dengan ternak-ternaknya, dengan kambing-kambing, ataupun dengan berbagai macam teori ataupun berbagai macam rahasia. Karena ternak yang sudah modern, hal-hal seperti ini sudah sangat-sangat terbiasa sekali. Akan tetapi untuk teman-teman yang masih pemula, mungkin yang masih belum memahaminya, rahasia-rahasia atau tip-tip yang akan saya sampaikan kali ini mungkin akan sedikit bermanfaat ya. Untuk rahasia yang pertama adalah untuk ternak kambing. Rahasia yang pertama yaitu pemilihan bibit ya. Karena kunci utama dalam ternak kambing adalah pemilihan bibit, terutama indukan kambing yang akan kita breeding, yang akan kita kembang biakkan. Kita harus memilih indukan yang tepat, jangan asal-asalan ya. Kita harus tahu bibit bobotnya, kita harus tahu kambing itu sudah produktif atau belum, sudah pernah beranak atau belum. Kalau sudah pernah beranak itu, atau kalau sudah pernah laktasi, anaknya itu berapa, 1 atau 2 ekor atau 3 ekor, kita harus tahu, jadi agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Kalau bisa kita memilih indukan itu yang bagus, yang sudah pernah beranak 2 atau 3, jadi kita akan cepat untungnya kalau di breeding atau dikembang biakkan. Dan juga kita harus memilih pejantan yang bagus, pejantan yang besar, pejantan yang tinggi, yang tidak cacat, yang bisa untuk pejantan nantinya ke induk-indukan yang kita pelihara. Kemudian rahasia peternak sederhana, peternak desa, peternak tradisional yang selanjutnya adalah kandang. Kandang itu tidak terlalu bagus, tidak apa-apa ya teman-teman, asalkan kandang itu sudah memenuhi syarat. Seperti kandang saya ini juga kandangnya kandang biasa-biasa saja, tidak terlalu bagus, tidak terlalu yang mahal, itu enggak ya. Kandang yang bisa untuk kambing itu nyaman, kandang yang bisa untuk kambing itu sehat, kandang yang bisa untuk kambing itu berkembang biak secara nyaman, itulah kandang yang bagus atau kandang yang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat untuk kambing-kambing kita. Karena walaupun kandang bagus, nanti kalau kambing-kambing kita jelek ya percuma saja teman-teman dulur-dulur. Lebih baik kambing kita yang bagus, pemilihan bibit kita yang bagus, walaupun kandang kita sederhana itu tidak jadi masalah menurut saya pribadi. Tapi menurut teman-teman yang lain mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian untuk rahasia yang selanjutnya yaitu adalah pakan teman-teman. Pakan adalah sangat penting sekali ya bagi kita sebagai peternak, karena pakan itu sangat dibutuhkan oleh kambing-kambing kita. Kalau kita ternak ya kita harus mempunyai pakan.
Kalau kita tidak mempunyai pakan, ya kita harus tanam bang pakan. Kalau mau tanam bang pakan, kita harus mempunyai lahan. Kalau kita tidak mempunyai lahan, kita bisa sewa lahan untuk kita tanami, bisa. Untuk menekan pengeluaran atau untuk menekan dana, lebih baik menyewa ya teman-teman, ke tetangga atau ke teman kita atau ke sedulur-sedulur yang dekat dengan kita, tanahnya bisa kita sewa. Per tahun berapa nanti kita bisa tanami bang pakan. Karena bang pakan itu ya sangat penting sekali. Ternak ya harus mempunyai bang pakan. Kalau tidak punya bang pakan ya harus ngarit setiap hari. Kalau kita tidak bisa ngarit setiap hari ya harus mempunyai bang pakan. Jadi lahan kita tanami bang pakan. Untuk rahasia yang selanjutnya adalah pakan lagi teman-teman. Karena ya memang pakan itu menurut saya sangat penting sekali. Kalau kita mempunyai pakan banyak, kita pasti tidak akan keteteran. Walaupun kita mempunyai acara yang mendadak, walaupun hujan terus menerus kita tidak bisa ngarit, walaupun ada acara hajatan ataupun acara-acara yang tidak bisa kita tinggalkan. Biasa ya kalau di pedesaan untuk hajatan bisa berhari-hari ya. Kalau perkotaan mungkin 1 hari selesai, tapi kalau di daerah pedesaan bisa nyampe 5 hari, bahkan 1 minggu. Kalau kita tidak mempunyai pakan untuk ngarit, kita tidak mempunyai bang pakan untuk ternak kita, ya kita akan keteteran. Harus bagaimana lagi? Kita harus tetap menanam bang pakan. Kalau kita tidak ingin keteteran mencari pakan untuk kambing-kambing kita atau ternak-ternak kita. Karena saya sudah merasakan sendiri ya teman-teman. Dulu itu saya mau mengandalkan ngarit saja atau ngarit rumput liar, mengarit sambil pulang kerja sambil bawa rumput. Tapi ya dengan berjalannya waktu, berjalannya tahun, bertambah hari, lama kelamaan saya keteteran juga. Karena apa ya, kalau mengandalkan ngarit kambing kita 1, 2, 3 sampai 5, kita masih bisa mengarit setiap hari. Karena dengan mungkin 1 karung rumput liar bisa untuk 2 hari. Akan tetapi setelah kambing kita lebih dari 5, kita baru merasa keteteran, baru merasakan kepayahan untuk setiap hari ngarit. Kalau tidak punya bang pakan, pasti sudah saya pastikan kita akan keteteran. Jadi bang pakan hijauan harus benar-benar kita pikirkan ya teman-teman. Jadi kalau bisa bang pakan itu harus kita tanam dulu sebelum kita memulai ternak-ternak kita. Jadi kalau kita ingin atau rencana ingin ternak, ya kita harus tanam bang pakan dulu. Kalau nanti ternak kita sudah berkembang, kita sudah mempunyai pakan yang banyak juga untuk bang pakan kita, untuk mengasih pakan-pakan ke ternak-ternak kita atau ke kambing-kambing kita. Jadi rahasianya untuk pertama adalah pemilihan kambing, pemilihan bibit kambing yang ingin kita ternak. Kemudian untuk rahasia yang selanjutnya atau yang harus kita pikirkan adalah kandang. Kalau kita ingin ternak, kita harus mempunyai kandang. Kemudian yang ketiga adalah rumput atau hijauan atau bang pakan. Kemudian yang keempat adalah hijauan lagi dan bang pakan lagi. Karena kita tahu bang pakan sangat penting sekali. Karena kalau kandang kita bisa buat 1 kali, akan tetapi kalau bang pakan atau hijauan kita setiap hari membutuhkannya. Dan tambahan 1 lagi untuk yang kelima adalah bang pakan lagi teman-teman. Karena sangat pentingnya bang pakan, harus saya
sampaikan untuk yang ketiga kali ya teman-teman. Pertama bibit, kedua kandang, ketiga pakan atau bang pakan, keempat bang pakan lagi, kelima bang pakan lagi. Karena memang bang pakan sangat-sangat penting sekali, jadi jangan diremehkan ya teman-teman bang pakan. Kalau kita mau ternaknya lancar, kalau mau ternaknya kita berkembang dengan pesat atau dengan baik, ataupun nanti perkembangannya tidak terganggu, tidak kita jual satu demi satu karena kita merasa kepayahan, itu jangan ya teman-teman. Kalau bang pakan kita banyak, bertambahnya kambing kita banyak, kita tidak akan keteteran, kita akan gampang sekali mengasih pakan ke kambing-kambing kita. Oke teman-teman, jadi itu ya sharing saya kali ini, rahasia peternak sederhana, peternak desa, peternak pemula, itu ya seperti itu rahasianya. Mungkin ada 5 ya, sekitar 5 rahasianya. Mungkin teman-teman bisa pikirkan sebelum kita itu melangkah yang lebih jauh lagi, pikirkan lagi tentang bang pakan atau hijauan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu sharing saya kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, sebelum saya tutup untuk video saya kali ini, sedikit saya akan mereview kambing saya ini. Tadi setelah saya kasih pakan rumput liar ya seperti ini ya, menu setiap hari saya rumput liar saya campur rumput pakcong ataupun odot agar tidak bosen ya kambing-kambing saya. Sore hari saya pulang bawa rumput, kemudian rumput pakcongnya saya aret atau saya ambil di sekitar rumah, kemudian nanti pemberiannya saya kombinasikan agar ternak-ternak tidak jenuh, ternak-ternak tidak bosen. Setelah ini nanti sedikit rumput liarnya berkurang, nanti saya tambahin rumput pakcong dan rumput odot. Jadi tata cara pemberian pakan saya seperti itu teman-teman. Nanti bisa ditambahin juga dengan ramban-ramban yang lain seperti daun gamal, daun mahoni, kita campuran lagi lebih baik lagi, karena makanan yang bercampur-campur sangat baik, sangat bagus sekali untuk kambing. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.